Mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama, 1441 tahun hijrahnya? Maka kalau dihitung maulidnya 15 abad sudah berlalu. Maka kalau kita mundur sejenak ke belakang, kemarin pada tanggal 10 Muharram kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Kalau ditanya mengapa puasa 10 Muharram, semua orang akan menjawab, karena 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihi salam. Maka pertanyaan yang sama dapat kita balik. Bukankah 3000 tahun yang lalu Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan? Mengapa tetap diulang tahun 2019, 2020, umur panjang, badan sehat, pada saat 10 Muharram diulang lagi berpuasa, 2021 diulang lagi berpuasa? Mengapa tiap tahun diulangi? Itulah jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang momen yang sama pada saat peristiwa yang sama, walaupun terjadi satu kali, maka dicari tanggalnya, diulang terus menerus. Kenapa demikian? Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah saat Musa selamat ditenggelamkan Fir'aun, bersyukur dengan menahan makan dan minum. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tenggelamnya Fir'aun. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa. Apakah nikmat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Dia yang malam ini kita mengajak hamba-hamba Allah mengenang nikmat terbesar dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib al-afadil, al-ulama al-ajilla, nafa'anallahu bighaziri ulumihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita, alim ulama, dipanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan kita senantiasa mendapatkan barakah ilmu dari mereka insyaallah. Hadir pula pada malam hari ini tokoh masyarakat, diantaranya Kemas Haji Abdul Halim Ali, bapak-bapak anggota dewan, tak dapat disebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti angka 40? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tertulis di baju adik-adik anak-anak kita, Maulid Arba'in, Arba'in 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami janjikan kepada Musa untuk bermunajat 30 lailah, 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashrin, kami sempurnakan dia tambah 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, maka sempurnalah munajat doa Nabi Musa kepada Allah
arba'ina lailah, 40 malam lamanya. Oleh sebab itu angka 40 adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi umur 40, Nabi Musa di lembah Tih 40 tahun, maka Nabi Musa bermunajat 40 malam. Kita pun ingin mendapat kesempurnaan itu, maka ulama kita pun berijtihad, dipilihlah angka kesempurnaan, mengalahkan fanatisme kepada yang lain, hanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kota Palembang, Sumatera Selatan, bergulirlah tradisi ini 40 malam lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah menyempurnakannya sampai akhir malam kesempurnaan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti membaca syair-syair? Bukankah syair puji-pujian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tatruni, jangan kamu puji aku, kama atiratin nasara al-masih, sebagaimana orang Nasrani mengagung-agungkan ulu kepada al-masih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak boleh itu adalah menisbatkan sesuatu yang tak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memuji Nabi pada batas-batas kesempurnaan. Ada seorang sahabat memuji Nabi dengan syair-syairnya. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi melarang? Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itu menunjukkan sunnah takririyah, memuji-muji Nabi itu dibolehkan. Sahabat memuji Nabi. Di antara sahabat Nabi yang memuji dengan syairnya, seorang penyair bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Maka tradisi memuji turun-temurun. Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dengan syair Maulid Al-Barzanji. Datang pula Imam Al-Busiri dengan syair Al-Burdah. Datang pula imam belakangan Sayyidul Habaib di zaman modern ini, Habib Umar bin Hafiz dengan Ad-Diyaul Lami. Datang pula sebelum itu syair-syair yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Apakah yang dibaca syair Al-Barzanji atau syair Al-Busiri Burdah atau syair Ad-Diyaul Lami? Apapun syair yang dibaca, isinya tak keluar daripada tiga. Yang pertama, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat yang dikarang disusun oleh para ulama berdasarkan ilham. Dan yang ketiga, tak lain tak bukan adalah mengandung doa-doa. Itulah yang dibaca oleh anak-anak adik-adik kita dalam qasidah, dalam syair, dalam puji-pujian. Mudah-mudahan tradisi memuji-muji Nabi, mengutip pendapat para ulama ini dilanjutkan sampai ke generasi kita akan datang sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama, 1441 tahun hijrahnya? Maka kalau dihitung maulidnya 15 abad sudah berlalu. Maka kalau kita mundur sejenak ke belakang, kemarin pada tanggal 10 Muharram kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Kalau ditanya mengapa puasa 10 Muharram, semua orang akan menjawab, karena 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihissalam. Maka pertanyaan yang sama dapat kita balik, bukan
Bukankah 3000 tahun yang lalu Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan? Mengapa tetap diulang tahun 2019, 2020, umur panjang badan sehat, pada saat 10 Muharram diulang lagi berpuasa, 2021 diulang lagi berpuasa? Mengapa tiap tahun diulangi? Itulah jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang momen yang sama pada saat peristiwa yang sama, walaupun terjadi satu kali, maka dicari tanggalnya, diulang terus menerus. Kenapa demikian? Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah saat Musa selamat ditenggelamkan Fir'aun, bersyukur dengan menahan makan dan minum. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tenggelamnya Fir'aun. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa. Apakah nikmat itu? Nikmat kedatangan Nabiyuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Tapi kata Imam, seorang ulama besar yang diagungkan dan dimuliakan, menafsirkan ayyamillah bukan hari-hari Allah, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Ayyamillah maknanya adalah bini'amillah. Maka ingatkan umat ini dengan nikmat sehat, ingatkan umat ini dengan nikmat umur panjang, ingatkan umat ini dengan nikmat keutamaan iman dan Islam. Tapi nikmat iman Islam itu kita dapat dari mana kalau bukan dari Dia yang datang diutus Allah di akhir zaman? Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, maknanya adalah wa dzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mau hitung nikmat Allah ini tak dapat kamu hitung. Tapi di antara nikmat terbesar adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini orang Palembang, Sumatera Selatan dengan syiar Maulid Arba'in sedang diingatkan kepada kita yang tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang lupa karena Januari, Februari, Maret dan April, karena itu yang dipakai sehari-hari di kantor. Maka diingatkan kembali, itu malam Arba'in yang kelima, itu malam Maulid Arba'in sudah 12, itu malam Maulid Arba'in sudah 31. Mengapa tidak pernah hadir untuk mengenal Dia yang namanya disebut pagi dan petang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tak lain tak bukan Maulid Arba'in ini tujuannya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada malam yang penuh dengan kemeriahan ini. Pertama, saya hadir sebatas bunga api saja. Yang kedua, ketiga pun begitu. Tapi malam ini ada yang berbeda. Buih-buih berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Berbisik Pak Gubernur Ustadz Somad, kelip-kelip sudah keluar, kata dia. Berkelap-kelip cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Apa makna ini semua? Orang Palembang, Sumatera Selatan ingin menunjukkan begini cinta kami, begini keagungan, begini cara kami memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, bahwa ketika
Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang doa Nabi Adam alaihi salam. Ketika Adam berdoa, doa paling tua kita hafal dan kita baca setiap selesai sholat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah tidak karena rahmatmu ya Allah, kami malam ini semuanya orang-orang yang rugi semuanya. Tapi karena rahmat dan kasih sayangmu, maka kami selamat daripada kerugian itu. Tapi doa dalam Quran sampai lanakunanna minal khasirin, titik, habis, selesai. Tapi kalau kita baca dalam hadis, maka ada tambahan. Adam mengucapkan, apa kata Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taghfira lana dhunubana. Ya Allah, berkat Muhammad sallallahu, bahwa doa-doa kita masih dicatat malaikat, bahwa doa-doa kita menembus pintu-pintu langit. Salat salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan HP. HP boleh mati, tapi semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh mati. Betul? Sampai kapan kita perjuangkan ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa, sampai kita menghadap Allah. Yang terakhir keluar dari mulut kita, Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indantihai ajalina, ketika ajal kami datang, ketika malaikat maut mencabut nyawa, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur. Jalan di atas air, terbang di atas awan, belum tentu ridho Allah didapat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la taghtar, jangan tertipu, tapi pandanglah istiqomahnya mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini untuk yang kesekian kalinya di BKB, baik dalam acara tabligh akbar maupun maulid arba'in, ramainya malam ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, bahwa orang Palembang, Sumatera Selatan senantiasa dalam istiqamah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aku mau kanyar mau. Ada hasilnya apa juga?
Nyambung. Kita bikin. Dia dia ngapa? Berarti hasil aku juga. Aku jadi sore ini. Kemudian sama ada. Nyambung mana ini? Nyambung Pak. Mungkin aku orang. Saya matur dulu kan ala tanggal 5 minggu bulan Ada yang lagi. Ya, ada macam itu. Short ini. Ini gimana? Nah, tuh ini. Iya, macam itu. Iya, tuh macam. Pikir kali ya. tahu dulu macam mana ya. Ya. Ini kali ya. Ini kali ini seru. Enten baru itu untuk enten. Cina dan bukan dan. Rumah adanya itu alah kak. Jadi ini tahu ini.
masuk yang tanah sini dulu. Sini dulu. Loh, langsung payu situ, ya Mas ya. Kayu. Jadi, Alhamdulillah itu kalau lancar. Maka saya ulang nggak lancar lah. Itu lari mau gak nyari apa tuh? Nyari apa? Nyari ini celananya. Sinyalan dari ya tuh. keren. Langsung malah otomatis ya. Oh nih, beneran. Ini, ya. Ini apa? Kaya manusia kaya mengikuti, kaya orang mengikuti. Apa nih? Kaya ramai ngos. Udah macam ini kaya orang. Mau tinggi. Ya nek pas nganu macan bisa tak wateni. Jadi ben gak ketoroan. Kita kan. Kita serem materi sore. Sama kata itu rasa-rasa Nanti rasa ngomong ya. enggak ada. Nanti nek sore tapi nek awan pancaran cahayanya kurang api. Kebangan ngalah ini. Jadi kita wilwitan itu kan harus bingung boleh anu nih. Boleh hidroning nanti. PTL belum ini Apa itu begitu. Itu musik itu juga. biasanya anu mas gambar ketek. Jadi awal dhewe noleh munggah yo orang ketek ndi. Terus mlaku jadi musuh kok ulo ya. Nana. Memang dia juga anak sebenarnya. Dia orang ngomong kan. Berapa orang yang ngomong bisa sama ahli. Kira pemerane loro kena ono duit. Duit macan ada lho. Ini sinyal apa? Yang Dia kori yang terima. penting. Yang nanti kan gede. Ini kan Kurang gede kayak gitu. makan Terus kayak gitu enggak terlalu terang. Yang perlu
Tapi apa yang ada di sini, ini sini, kayak nang kalau nang dari laut itu sih. Dan ngomong dia kan cerita anaknya mas, tapi yo serem banget sih. Ikan sama ikan. Di? Itu deh. Nah itu kan mas ya bos. Menjadi orang bener lagi. Yang loro kan karena di situ kalau ada kamera, di kamera. Masih jalan. Kira kira aja. Ini kan menjadi apa dah? Bukan Karim kan ya? Itu urung boleh. Ya, senang ngerti gak masih mau? Oke. Makan sama ini dari ini. Makan tuh. Nah kan gua kayu deh. Nah jadi kering udah. Ya. Oke, ini makan nih. Beli. Cuma ini, cuma tak ambil. Terus ini. Ini ada. Aku nih. Ini ada. Itu kita terang. Ini kan seharusnya aku di blog video nih sih. Lagi ini juga di foto. Ini apa enggak ini? Bener bang, kau dulu aku mas, lu beli pring dulu, coba. Army, aku kau dulu, beli pring dulu, dua pom. Aku dua selendek baru ini. Bahas pring dulu, itu aneh dulu lagi. Yang penting gue buri kayak gue ngeliat. Siap. Di hati ini, itu ini nggak kan. Mungkin ya.
Udah sama nenek mah. Ada. Ini betul lagi. Tambah sama ini rasa. Ini renek. Isper lu ayas. Tayang no. On perlu tayang. Mudah-mudahan mungkin. Dia kamera ini. Oh, wih, meeting.